Tahukah kalian bahwa data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hampir 60% kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak terjadi di rumah. Kekerasan psikologis, finansial, dan fisik dalam keluarga meninggalkan trauma yang berdampak sampai ke generasi berikutnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru sering berubah menjadi tempat luka terdalam. Namun, Allah memberikan janji penebusan untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap hubungan yang rusak. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keluarga ditebus dan diutus Allah. Alkitab mengajarkan bahwa keluarga bukan sekedar hasil, budaya atau kesepakatan sosial, melainkan rancangan Allah sejak awal penciptaan. Sejak manusia diciptakan, Allah menetapkan pernikahan dan keluarga sebagai tempat manusia hidup dalam relasi, menjalankan tanggung jawab mengelola ciptaan, membangun keturunan, dan taat kepadanya. Keluarga adalah institusi pertama yang Allah dirikan sebelum negara, sebelum budaya berkembang, bahkan sebelum dosa masuk ke dunia. Karena itu, keluarga adalah ruang penting tempat kehendak Allah dinyatakan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak hanya hubungan manusia dengan Allah yang terputus, tetapi relasi antar manusia, termasuk di dalam keluarga, menjadi rusak. Dosa tidak hanya merusak individu, tetapi menciptakan pola kerusakan yang berulang dari generasi ke generasi. Namun, Allah tidak membiarkan keadaan ini. Sejak awal Ia sudah merancang keselamatan. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah menjanjikan kemenangan atas dosa, dan rencana keselamatan itu akan digenapi melalui garis keturunan manusia, yaitu melalui keluarga. Ketika Yesus datang melalui silsilah keluarga yang nyata, bahkan keluarga yang tidak sempurna, Yesus lahir bukan di istana, tetapi di dalam keluarga sederhana Yusuf dan Maria. Ini menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui keluarga untuk menggenapi janjinya dan menyatakan kasih-Nya. Allah memilih keluarga bukan karena mereka sempurna, secara moral, stabil, atau memiliki reputasi baik, tetapi semata-mata karena anugerah dan kedaulatannya. Dari kisah Rahab dan Rut menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan membuat mereka dipulihkan, bahkan dipakai dalam rencana keselamatan hingga masuk dalam silsilah Yesus. Ini menegaskan bahwa Allah tidak menunggu keluarga menjadi baik untuk dipakai. Ia memilih lalu memulihkan. Namun, keluarga bukanlah sumber keselamatan, hanya Kristus yang menyelamatkan. Keluarga hanyalah wadah tempat keselamatan itu dinyatakan. Penebusan Kristus tidak membuat keluarga langsung sempurna, tetapi memberi arah dan kuasa baru melalui Roh Kudus untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan ketaatan. Karena itu, keluarga yang ditebus bukan keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang setiap hari hidup di dalam salib, terus belajar bertobat, mengampuni, dan saling mengasihi dengan rela berkorban. Dalam perspektif Pentakostal, keluarga bukan hanya dipulihkan oleh keselamatan, tetapi juga diperlengkapi dan diutus untuk melayani dengan kuasa Roh Kudus. Keselamatan yang diterima tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan keluarga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam Perjanjian Baru, keluarga orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari dengan menghadirkan nilai kerajaan Allah dalam hal-hal sederhana. Di rumah, saat menyelesaikan konflik, mendidik anak, dan berelasi dengan masyarakat. Panggilan ilahi keluarga ini dapat dimulai dari praktik-praktik nyata sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Kristen dipanggil untuk menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan, sehingga setiap anggota hidup dalam kebenaran dan pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, melihat keluarga bukan sekedar status sosial, tetapi panggilan rohani tempat iman, kasih, kuasa, dan tanggung jawab dijalani mulai dari rumah. Yang ketiga, keluarga juga perlu jujur mengakui adanya dosa dan luka, lalu membawanya kepada Kristus untuk dipulihkan. Keempat, membangun disiplin rohani seperti doa bersama, membaca firman, dan komunikasi yang terbuka. Keluarga dibangun semakin kuat. Kelima, menjadikan keluarga sebagai alat kesaksian bagi dunia, bukan karena sempurna, tetapi karena kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluarga bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari rencana besar Allah. Allah menciptakan keluarga, dosa merusaknya. Kristus menebus, memulihkan, dan memperlengkapinya dengan kuasa Roh Kudus untuk siap diutus. Melalui keluarga-keluarga yang telah ditebus, meski tidak sempurna, Allah terus mengerjakan misi keselamatannya di dunia. Karena itu, keluarga Kristen dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk hidup sebagai saksi Kristus dan menyatakan kemuliaan Allah dari generasi ke generasi. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Boleh sambil katakan shalom. 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 Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, apa kabarnya hari ini? Sama Yesus luar biasa. Pasti kita luar biasa, katakan amin. Amin. Boleh dulu tos kanan kirinya katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama ada di Minggu Paskah saudara. Kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat pagi ini ya Tuhan, buat hari Minggu Paskah ini. Kami boleh sama-sama ada di tempat ini untuk merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan.
Kami bersyukur buat pengorbananmu yang luar biasa buat setiap kami. Kami tahu Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Dan kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Biar pujian penyembahan kami pagi ini hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Menyenangkan hatinya Tuhan. Memuliakan namamu di tempat ini ya Tuhan. Biar Engkau jumpai kami satu persatu, jangan ada yang terlewatkan Tuhan. Tapi kami boleh sama-sama rasain hadiratnya Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Abah, terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan saudara. Saudara yang bisa berbahasa roh, sama-sama kita bahasa roh. Yang belum bisa bahasa roh, minta sama Tuhan hari ini. Penuhi kami pagi ini ya Tuhan. Biar hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biar hadirat-Mu melawat setiap kami pagi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama tahanku, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah,
buat Tuhan Yesus. Mari dari awal kita bersama-sama katakan. Di dalamnya kasih-Mu, kasih-Mu besar buat setiap kami ya Tuhan. Segalanya pengorbanan yang termulia selamatkan ku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu ya Tuhan Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, ya Tuhan, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dari awal biar saudara sendiri sama-sama nyatakan. Dalamnya ya Tuhan terlebih dari Mari sama-sama angkat tangan nyatakan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
Engkau ku sembah. Ya Tuhan, pulihkanku dengan darah-Mu. Ku sembah Bapa mulia, seumur hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
ya Tuhan. Yang mau puji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan. Haleluya, amin. Semua bersuka cita, amin. Amin. Boleh lihat kanan kirinya ada sukacita pagi ini. Haleluya. Kita bersuka cita sebab Tuhan kita bangkit. Untuk hari yang ketiga, untuk menyelamatkan kita semua. Katakan amin. Amin. Boleh tos kanan kiri katakan, Tuhan Yesus hidup buat kamu. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia. Sama-sama angkat tangan kita nyatakan, sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak kenal, karena ku tahu Dia pada hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus hidup. Sama-sama nyatakan, anak Allah. Siapa? Yesus namanya. Amin. Menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Sama-sama angkat tangan kita nyatakan, sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak kenal, karena ku tahu Dia akan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak kenal, karena ku tahu Dia akan hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Boleh lambaikan tangan kita, lebih lagi sama-sama katakan, hidup. Ada hari esok, Sebab Yesus hidup. sebab Yesus hidup. Katakan, ku tak kenal, karena ku tahu Dia akan hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi. Katakan sebab Yesus. Yesus hidup. Sorakan haleluya. Sekali lagi tos kanan kiri katakan, Tuhan Yesus hidup buat kamu. Haleluya. Dan kita percaya kalau kita sama-sama lebih daripada pemenang. Karena Tuhan sudah menyelamatkan setiap kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan. Lari dari pemenang dalam segala perkara. Yang bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak
kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Boleh sama-sama kita lompat saudara, katakan haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sorakan, katakan ye 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 ye. Haleluya. Dari awal kita mau sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa digalakkan oleh kuasa darah. Nyatakan jika Allah di pihak kita, katakan tidak ada lebih. Yeay, sama-sama lompat. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita sorakan saudara. Kita nyatakan saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari Tunjuk kanan kirinya, katakan kamu lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Mari sama-sama nyatakan jika Allah, siapa dapat melawan? Kita lebih dari siap-siap lompat. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Amin. Katakan kamu lebih dari pemenang. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kita boleh sama-sama lompat 3 kali, sorakan haleluya, amin. Yang mau katakan amin. 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 Sama-sama kita katakan. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Tuhan kita dahsyat. Dana kita adalah Restorasi Pondok Daud. yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Amin. Haleluya. Sebelum duduk katakan kanan kirinya kamu prajurit Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Sama-sama siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Sekali lagi biar pujian penyembahan kami berkenan di hatinya Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami menerima firman-Mu pagi hari ini ya Allah. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa, ku jadi pemenang. Kekuatanku, pengharapanku
pemenang. Jadi pemenang Dalam segala hal kekuatan kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Hari pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam segala hal, kekuatanku, pengharapanku, pengharapanku dalam Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Kami adalah umat-umat pemenang karena Engkau memberikan kemenangan bagi kami ya Tuhan. Engkau bangkit bagi kami pada hari ini. Kami ada di tempat ini karena Engkau yang memberikan kehidupan bagi setiap kami ya Aba. Terima kasih ya Tuhan buat kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami meninggalkan segala aktivitas kami di luar sana. Kami berkumpul di tempat ini. Satu tujuan kami, menyenangkan hati Tuhan. Jauh daripada kesempurnaan, ampuni kami Tuhan. Tapi ini yang kami lakukan, kami berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebab Engkau terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh hikmat pewahyuan daripada Tuhan turun atas setiap kami. Sehingga kami bukan sekedar mendengarkan firman Tuhan. Bukan kami sekedar membaca Alkitab. Tapi kami renungkan itu dan kami lakukan itu dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Masih 40%. Shalom. Selamat hari Paskah buat kita sekalian Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan tim yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah 1 dan ibadah 2 pada hari ini. Di ibadah 1 ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan tentang kematian Tuhan, dan ibadah yang kedua nanti saya akan sampaikan tentang Paskah. Baik, slide saya boleh di oke. Saya manis juga ya. Kapan ya gereja kami punya begini ya? Indah pada waktunya. Itu jawaban yang gak bisa dielak tuh. Nah oke. Jadi sebelum saya sampaikan Bapak Ibu, ini adalah rangkaian karya ilahi yang seringkali kita mulai dari bulan Desember, yaitu kelahiran. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dalam Alkitab, membaca Alkitab, sebenarnya dalam kitab Kejadian pun sudah dituliskan, sudah dibuatkan bahwa penebus atau juru selamat itu akan lahir. Nah, kemudian kalau kita baca lagi kitab Yesaya Bapak Ibu, di sana juga Yesaya sudah menubuatkan bahwa Yesus akan lahir. Dan tergenapi ketika kita baca dalam kitab Matius, dan itu hampir sekitar 800 tahun tergenapi. Nah, jadi sebenarnya dimulai dari sudah ada nubuatan kelahiran gitu ya. Kemudian lahir yang kemudian kita rayakan di bulan Desember gitu ya. Dan tiba-tiba gereja itu penuh dengan umat Tuhan. Kenapa? Karena Natal itu ada maknanya katanya. Makanan Natal maksudnya. Ya, kemudian pelayanan. Ya kita tahu setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, kemudian dia pelayanan kurang lebih 3,5 tahun. Kemudian Bapak Ibu yang hari Jumat kemarin kita rayakan Jumat Agung. Walaupun di WA grup atau WA pribadi selamat Paskah, padahal itu salah loh. Jumat Agung yang benar. Cuman karena udah lata ya sudahlah. Dia mungkin merasa begini, daripada gua terlambat, mending sekalian. Terlalu cepat. Padahal salah. Kalau tahun depan juga salah, bertobat kau. Gitu ya. Padahal sebenarnya itu Good Friday dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Jumat Agung. Dan kemudian hari ini yang kita rayakan kebangkitan. Jadi Bapak Ibu 2 bulan ini adalah momen yang spesial dalam kekristenan. Kenapa? Karena setelah ini Bapak Ibu Yesus bangkit. What next? 40 hari Yesus masih bersama dengan murid-muridnya. Yesus menyampaikan firman Tuhan lagi kepada mereka. Menampakkan diri kepada mereka gitu ya. Sebelum dia naik ke sorga.
Jadi nanti 14 Mei Bapak Ibu, itu dalam 40 harinya kita juga ibadah. Karena kita memperingati hari kenaikan. Bapak Ibu tolong disimak ini baik. Jumat Agung dan hari kenaikan itu tanggal merah. Supaya pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada orang Kristen itu untuk liburan. Ibadah. Maaf ini bagi orang-orang Batak ya. Orang Batak ini suaranya keras tapi juga bisa menerima yang keras. Orang Batak bilang begini. Beribadah bolis. Ih, aman gak aku ya pulang hari ini ya? Aman lah pasti. Bukan liburan. Tapi ibadah, katakan ibadah. Jangan sampai nanti Prabowo saya ngomong ya tanggal merah, tanggal hitam itu buat. Supaya mereka itu kerja. Memang siapa saya ya begitu ya? Enggak, itu tanggal merah. Supaya kita ibadah. Ini kenapa udah marah-marah masih pendahuluan ini sebenarnya? Belum, oke. Iya, supaya kita ibadah. Jadi nanti tanggal 14 Mei Bapak Ibu ibadah. Setelah itu Anda kemana ya terserah Anda. Ya kalau bisa ajak saya. Kalau enggak ya sudah gitu loh ya. Ya. Jadi ini momen-momen spesial karya ilahi sampai nanti kemudian 10 hari setelah hari kenaikan. Ya, jadi mereka terus berdoa setiap hari. Jadi di gereja kami yang lama di kampung saya. Jadi setiap hari itu pasti berdoa. Setiap hari, panjang 10 hari itu. Jadi namanya hari doa 10 malam, begitu. Pencurahan Roh Kudus. Cuman baik gak berdoa ya? Baik, cuman paradigmanya jangan salah. Seolah-olah 10 hari itu Roh Kudus, hanya 10 hari itu Roh Kudus dicurahkan. Hari-hari lain tidak gitu ya. Boleh silahkan berdoa. Saya pun rencana nanti bikin di gereja 3 kali khusus generasi Yeremia. Rencana. Oke, jadi Bapak Ibu di ibadah yang pertama saya akan menyampaikan tentang kematian. Ya, oke. Yang saya berikan tema, enggak bisa ya. Oke, sudah selesai, katakan sudah selesai. Terus, nah jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa saya sampaikan sudah selesai? Karena ada 7 perkataan Yesus disalib. Ketika Yesus sudah disalib nih, ada 7 perkataan Yesus disalib. Yaitu apa? Ada 7 di sini Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetapi saya hanya menyampaikan yang ke-6 saja. Tolong media ikutin saya karena ini nggak bisa. Kenapa ya? Oke, ini nggak bisa. Kamu klik aja. Ya oke. Klik loh, saya ngomong klik kok jadi jauh amat. Oke udah bisa. Setelah ini dia yang marah sama saya. Setelah itu disuruh jangan khotbah itu Pak Roy gitu ya. Emang siapa kamu? Gitu ya. Oke, ada 7 perkataan Yesus disalib. Kalau kita baca dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu namanya kitab Injil. Maka ada 7 ini, kalimat ini atau perkataan Yesus disalib. Jadi saya menyampaikan hanya yang ke-6 Bapak Ibu, yaitu sudah selesai. Kalau Bapak Ibu yang bilang, kenapa yang enggak ketiga atau keempat? Ya terserah saya yang khotbah kan. Ya sudah, makanya yang ke-6 saja gitu ya. Terima saja dengan sukacita. Oke, jadi ini dari sumbernya salah satunya adalah 7 perkataan Yesus disalib dari buku ini Bapak Ibu. Dan buku ini 3-4 kali saya baca sampai habis dan hanya buku ini yang membuat saya menangis. Saya suka buku John Maxwell, jadi ada sekitaran hampir 30 judul buku John Maxwell di meja buku saya, lemari buku saya. Tetapi buku ini yang membuat saya menangis dan beberapa poin yang membuat saya ulang-ulang lagi dan saya menangis baca buku ini. Jadi Bapak Ibu yang suka baca buku silahkan, sepertinya tidak ada keluaran baru tetapi semoga masih ada, silahkan baca gitu ya. Tapi survei membuktikan Indonesia malas baca. Oke ya, tapi enggak apa-apa kalau Anda suka baca silakan baca buku ini ya. Jadi buku ini sangat luar biasa dan di situ dituliskan, dijelaskan 7 perkataan salib begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita ambil Yohanes 19 ayat 30 sama-sama kita baca. Sudah ada di depan Bapak Ibu dan ada TV-TV yang di belakang mungkin terlalu jauh. Dan supaya Anda nggak buka handphone, nggak scroll-scroll yang nggak bagus gitu ya. Yuk oke, dengarkan khotbah saya, jarang-jarang khotbah saya di sini. Oke. Yohanes 19 ayat 30 sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Selalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan
nyawanya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa maksud Tuhan Yesus ketika dia berkata sudah selesai di dalam Yohanes 19 ayat 30. Yang dalam bahasa Yunaninya tetelestai. Tetelestai itu adalah berakhirnya sesuatu, tergenapinya sesuatu, juga bisa diartikan kesempurnaan, menyatakan sebuah tujuan, dan dalam bahasa saya, maka saya sampaikan menyelesaikan sesuatu atau itu tugas dengan sempurna. Sekali lagi, menyelesaikan sesuatu dengan sempurna. Saya ini 4 tahun jadi guru SMA, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan saya juga menjadi seorang dosen gitu ya. Dan seringkali siswa dan mahasiswa itu udah selesai, tapi nilainya 60, 70. Kenapa? Banyak yang salah. Gitu ya, atau ya mau gak mau kumpul ya, banyak yang salah. Selesai, tapi ya banyak yang salah. Nah ini maksudnya gini ada, ini selesai ya, ini selesai tapi diselesaikan dengan sempurna. Dalam bahasa Inggrisnya it's finished atau it's complete. Jadi Tuhan Yesus, Bapak Ibu dikasih Tuhan, menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Karya keselamatan telah diselesaikan dengan sempurna. Sekali lagi, Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Karya keselamatan telah diselesaikan dengan sempurna. Walau secara manusianya Yesus sebenarnya itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Makanya 3 kali Yesus berdoa begini. Kalau boleh lalulah cawan ini daripadaku. Tapi bukan karena kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Tuhan Yesus sedang menyampaikan permohonan kepada Bapanya. Kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Jadi kalau kita baca Yesaya pasal 52 sampai 53 Bapak Ibu. 2 pasal ini menuliskan tentang kematian Yesus di salib. Jadi saya berharap setelah ini, baik Bapak Ibu saya berharap Anda kemana saja atau mungkin nanti malam baca 2 pasal ini supaya lebih memahami khotbah saya hari ini. Katakan amin. Amin dulu lah, karena survei membuktikan setelah pendeta ngomong begitu jemaat Tuhan gak bakalan baca. Oh Bapak menghakimi dong, ya sudah nanti kita lihat ya, Anda baca enggak? Jangan sekarang loh, Anda gak taat namanya. Nanti gak ngerti khotbah saya. Jadi nanti setelah ini baca, katakan amin. Ya, walaupun mungkin nanti Anda lupa khotbah saya, apalagi setelah ini Anda makan mie gomak atau bagaimana Anda nggak ngajak saya, waduh gampang banget itu lupa khotbah saya, tapi nggak apa-apa, baca 2 pasal ini supaya mengerti bahwa Yesus mati bagi kita sekalian. Nah, kalau saya buat ringkasannya, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dia dianiaya tetapi dia memberikan diri ditindas. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi kalau kita baca 2 pasal ini sesungguhnya kita menangis harusnya. Kenapa? Karena kasihnya yang luar biasa kepada kita yang sebenarnya tidak pantas untuk diselamatkan. Apa yang membuat kita hidup? Apa yang membuat kita pantas untuk diselamatkan? Tidak ada. Gak ada. Karena kebaikan kita? No. Karena kekayaanmu? No. Karena apa? Karena anugerahnya bagi saya dan saudara sekalian. Kita yang gak pantas ini diselamatkan. Kita lihat video berikut. Keluar dalam nama Yesus. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back,
down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, on the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But He chose to walk that road out of His love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, karena dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Ya, kenapa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita semuanya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu lah yang dilakukan oleh Yesus. Mungkin beberapa orang mengatakan video tadi terlalu sadis.
Sehingga beberapa teolog akhirnya duduk beberapa gitu ya untuk membicarakan gitu ya. Apakah itu terlalu sadis atau tidak. Sehingga kemudian dihasilkan bahwa video itu layak tayang. Bahkan sebenarnya ini sudah mendekati, video itu sudah mendekati. Bahkan mungkin ada yang mengatakan lebih dari itu. Lebih dari itu. Soal pakunya, soal salibnya, soal itu, soal cambuknya, lebih dari itu sebenarnya. Kalau kita baca dalam Alkitab. Tapi dia tanggung itu. Untuk apa? Menyelamatkan kita dulu. Perjanjian lama kita lihat, ketika orang berdosa, dia harus menyembah, memotong lembu tambun gitu ya. Ya harus menumpahkan darah. Tetapi pengorbanan Yesus satu untuk selamanya. Untuk apa? Yang sebenarnya kita tidak layak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena setelah ini mungkin saja kita udah berdosa lagi gitu loh. Tetapi karena kasihnya yang begitu besar dalam hidup kita. Dia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Sekarang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita menyelesaikan hidup kita yang 70-80 tahun ini? Ya mungkin ada 80 tahun ke atas usia kita. Tetapi itu gak banyak, tapi kita singkat di muka bumi ini. Hidup kita singkat di muka bumi ini. Tapi kita biar tahu bagaimana kita menyelesaikan hidup kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi, next ya, ini gak bisa lagi. Bagaimana kita menyelesaikan hidup kita? Finishing well, menyelesaikan hidup kita itu bukan nanti. Kita katakanlah sekarang, hidup kita ini sekarang. Tanggal 5 April, kita katakan start sekarang. Memang ada yang dahulu. Tetapi yang ya kita nggak bisa hidup lagi di masa lampau. Yang kita punya itu sekarang, katakan sekarang. Nah, kita harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa kepada kita dan menyelesaikan hidup kita bukan nanti karena kita tidak tahu kapan nanti ini. Paham gak ini ya? Kita tidak tahu. Enggak tunggu-tunggu kita baru meninggal. Bisa jadi kita masih muda ada yang meninggal gitu ya Bapak Ibu. Dan sekarang ada tugas yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Lakukan kehendak Allah selama kita hidup di muka bumi ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena satu kehidupan akan diberikan oleh Bapa kepada kita yaitu hidup kekal bersama Tuhan Yesus Kristus di sorga. Ya, tetapi itu diberikan kepada orang yang setia kepada Tuhan. Seperti kata Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ayat 8 sama-sama kita yuk. 1, 2, 3. Sekarang hakim yang adil. Nah, jadi Paulus pun sudah memberikan kebenaran ini kepada kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di akhir kehidupan daripada Paulus dia tahu dia akan dihukum mati. Dan pada akhirnya kepalanya dipenggal oleh Kaisar Nero. Nah ketika dia tahu hukuman itu dia berikan nasihat ini kepada anaknya Timotius dan kepada kita sekalian. Jangan sampai di nisan kita nantinya, di batu nisan, you know batu nisan? Yang di kuburan itu loh. Selalu ada ini kan ayat ini kan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Iya ada nih nisannya tapi dia mati bunuh diri. Gak mungkin dia masuk surga. Ya. Dan kita dinasehati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi dalam kehidupan kita yang tadi finishing well tadi kita akan mengakhiri dengan baik. Ini adalah sebuah pertandingan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seringkali nanti iblis menggoda kita. Oh ini mah liburan panjang nih. Nanti Kamis itu ya, Jumat kejepit ya sudahlah. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, libur panjang, enggak ibadah kau. Maka tadi yang saya bilang itu, bolis ibadah kau. Ya, silakan liburan, tapi jangan kita melupakan Tuhan. Tuhan berkatilah aku Tuhan. Tapi kau malas ibadah. Gak mungkin kau diberkati. Tolong tangkap itu baik. Kita harus sungguh-sungguh dalam pertandingan ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi hidup kita ini singkat. Paulus berkata aku telah mencapai garis akhir dari kehidupannya. Dia tahu bahwa
kematian sudah dekat, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi dia bilang gini, aku telah memelihara iman. Dalam bahasa aslinya lebih tepat sebenarnya, menyelesaikan iman. Jadi rupanya iman kita harus kita pelihara. Dengan cara apa? Ya ibadah, doa pujian penyembahan, ya ikut kul. Gak bisa kul, waktuku gak ada. Melebihi dari presiden waktumu, gak ada. Ya gimana caranya lah? Ya cool. Ya itu caranya. Bagaimana kita memelihara iman kita supaya iman kita kuat. Iblis akan menggoda kita, iblis akan menggocok kita. Tapi iman yang kuat pasti bisa melawan iblis itu. Sehingga Paulus ngomong begini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Jadi mahkota kebenaran, mahkota kehidupan itu akan diberikan Tuhan, akan dikaruniakan Tuhan bagi orang yang memelihara iman. Nangkap ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sehingga dikatakan juga oleh Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Itu saja. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi perlu juga iman yang benar kita miliki supaya ketika ada masalah tantangan kita tidak menyalahkan Tuhan. Iman yang benar dia tetap percaya kepada Tuhan walau tantangan itu ada. Ya, dari sini saya melihat muka-muka Anda muka-muka penuh tantangan. Termasuk wajah saya. Ya, pertandingan memang akan mungkin bisa jatuh. Oke, mungkin kita bisa lelah, bisa letih, tetapi kita harus bangkit karena iman yang kuat dia bisa melawan itu dan Tuhan akan menyediakan kepada kita mahkota kehidupan. Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Jangan cuma jagonya nyanyi, lebih dari pemenang dalam segala perkara, tapi tiba-tiba ada masalah, kau nggak ibadah. Samping kiri kanannya bilang kau lebih dari pemenang. Jangan cuma jagonya nyanyi. Bukan karena lagumu, tapi lakumu. Ya, jadi kelakuan kita bukan hanya karena cuma lagu kita. Bisa aja kamu menyanyi dengan keren. Maaf para pengerja, ini tolong Tuhan ingatkan bagi saya. Bagi para pengerja, tolong. Pertandingan kita di gereja bukan berarti kita sampai kita jago pengkhotbah, bukan. Jenis apapun pelayanan yang kau lakukan hari ini, semuanya sama di mata Tuhan. Jangan merasa, dia mah baru aja jadi pengerja, kok dia bisa jadi begitu sih? Pertandingan kita bukan supaya kita lebih hebat di sini, enggak. Pertandingan kita itu di luar sana, bagaimana hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Kayaknya pengalaman banget itu. Iya. Kunci C dong bro. Saya ingat lagu ini, cuman tunggu, saya masih ingat-ingat. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. Media minta tolong. Panjang hidupku lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat
Ibu lihat lirik lagunya Bapak Ibu. Tak akan pernah ku sesali. Gitu ya. Mungkin setelah ini gak semudah hidup yang kita bayangkan. Enak kali tadi khotbahnya ya, enak. Tapi setelah ini masalahmu ada. Walaupun enak khotbah ini, tetap aja masalahmu ada. Iya. Ini bukan soal keren khotbah atau tidak, nah. Enggak. Tapi saya berdoa Anda orang yang kuat. Orang yang tetap setia. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Tugas kita bukan hanya seberapa banyak harta yang kita miliki. Bukan untuk sukses S1, S2, S3, enggak. Tapi kita harus tetap melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Karena Tuhan mau kita yang percaya ini tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang terakhir, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya ayat yang terakhir ya, sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sama-sama kita katakan amin. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi, selidiki aku. Lihat hati kami Tuhan Yesus. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat, kami lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu ya Allah. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Tuhan Yesus menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Menyelesaikannya dengan komplit, dengan sempurna. Hari ini kita ada Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Yaitu apa? Lakukan terus kehendak Bapa. Karena satu hari kita akan menutup usia kita ini di muka bumi ini. Tapi Tuhan mau setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup bersama dengan Tuhan. Terus berjuang. Ya memang gak mudah nanti. Anak-anak muda gak mudah. Tapi dengar baik-baik, terus berjuang, tetap setia sama Tuhan. Karena orang yang setialah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai mari angkat tanganmu, aku ingin berdoa. Oh syanda kabayara labaya syanda kaya syanda mayara syanda kabayara labaya syanda. Roh Kudus ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau mati bangkit bagi kami ya Tuhan. Untuk menyelamatkan kami yang sebenarnya kami tidak pantas. Tapi kami mau berjuang sampai pada akhirnya Kau dapati kami tetap setia. Aku berdoa ya Abah, Tuhan
Tuhan berkati umat-Mu yang ada di GBI 3 Raksa ya Tuhan. Mereka setia, mereka kuat, mereka menjadi umat yang pemenang Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu, namun aku berdoa terus berbicara bagi mereka sehingga mereka menjadi umat yang layak masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati gembala, ibu gembala ya Tuhan, dan tim pelayan tempat ini ya Tuhan, pakai menjadi saksi-Mu ya Aba, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk hidup menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepada kami. Telah kulihat kebaikan-Mu, berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau terus berjuang. Kami mau memelihara iman kami sampai Kau dapati kami tetap setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Biar Tuhan yang pakai dengan dahsyat, Tuhan urapi dengan dahsyat, Tuhan keluarganya, pelayanan, pekerjaannya. Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Serahkan, haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Pengumuman Minggu, tanggal 5 April 2026. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite SICC akan diadakan pada hari Sabtu 11 April 2026 pukul 9 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Telah dibuka kelas bimbingan pranikah Angkatan 105. Kelas diadakan setiap hari Rabu mulai 8 April hingga 27 Mei 2026 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Kelas PPN wajib bagi setiap calon pasangan yang akan menikah minimal 6 bulan ke depan. Pendaftaran melalui link yang tertera pada layar. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0877 8666 6374. Sebuah kapal tanker pengangkut minyak di rudal Iran. Iran terus melancarkan serangan balasan. Korps Garda Revolusi Iran. Israel menyerang jembatan Kashmir di Lebanon Selatan. Pemirsa, warga di Manila, Filipina melakukan aksi demonstrasi untuk pemirsa. Krisis energi global di India membuat warga di India menyerbu. Apakah ini akan berlangsung panjang atau bagaimana kemudian respon dari pemerintah? Warga panik akibat isu kelangkaan bahan bakar. Kenaikan harga minyak internasional. Ini waktunya kita berdoa bagi Marketplace dalam ibadah Banten Marketplace Revival hari Rabu 8 April 2026 pukul 19.30 di GBI Modern Land, mengundang para pelaku usaha, profesional, dan profesi di dunia kerja lainnya untuk hadir bersama-sama. Saya A.M. Romli, Ketua FKUB Provinsi Banten. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Paskah bagi umat Kristiani seprovinsi Banten. Demikian dan terima kasih. Saya mengucapkan selamat Hari Paskah untuk sahabat-sahabat kami umat Kristiani di seluruh dunia, khususnya di Indonesia dan juga Provinsi Banten. Semoga umat Kristiani selalu diberkati dan diberi kesejahteraan, juga Indonesia menjadi semakin damai. Mari kita membawa persembahan bersepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu semuanya, shalom. Berapa banyak di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara kalian yang diberkati firman Tuhan pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan yang bersuka cita. Haleluya, haleluya.
Ya, saya percaya apa yang sudah kita dengarkan sama-sama melalui hambanya tadi, mari kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita, biar kita menjadi orang-orang yang setia mengiring Tuhan Yesus. Amin. Ya, kami atas nama Gembala, pengerja dan seluruh Jemaat GBI 3 Raksa mengucapkan terima kasih buat pelayanan hambanya Bapak PDM Roy Owen Hecher yang sudah melayani kita di ibadah yang pertama. Biar kiranya Tuhan menyertai keluarga, pelayanan dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Haleluya, saya membacakan beberapa pengumuman. Adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir dan beribadah di GBI 3 Raksa? Kalau ada boleh mengangkat tangannya dari Bapak Ibu. Nggak ada? Haleluya, mari terus doakan ya. Emang di ibadah Paskah ini saya memang luar biasa ya. Kemarin di Jumat Agung juga kita sampai geser ke depan ya. Nah di Paskah kali ini juga saya melihat nih, ya sampai ada yang ke depan juga ya. Kursinya Pro Army dipakai juga ya. Nah kita doakan supaya ke depan bukan cuma di momen Paskah atau di Jumat Agung, tapi kita berdoa di minggu-minggu depan juga semakin banyak lagi orang-orang yang datang sama Tuhan dan beribadah di tempat ini. Amin. Oke, kita akan dengarkan beberapa pengumuman, namun sebelumnya saya akan sampaikan dulu. Hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBI Gelam, mari kita terus doakan supaya pelayanan Bapak Gembala kita juga jadi berkat buat jemaat yang ada di Gelam. Baik, mari kita lihat pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, doa terobosan GBI 3 Raksa akan diadakan pada hari Rabu 8 April 2026 jam 19.30 di tempat ini, mengundang setiap Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk boleh hadir. Untuk doa terobosan ini juga tetap kita lakukan secara hybrid ya. Jadi ada yang online, ada juga yang onsite. Bagi Bapak Ibu yang mungkin rumahnya dekat dengan gereja, nanti boleh bersama-sama dengan kita secara onsite di tempat ini. Yang jauh mungkin atau mungkin yang karena pekerjaan masih di kantor, tapi bisa mengikutinya secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk linknya seperti biasa juga dibagikan di hari Rabu pagi di grup GBI 3 Raksa. Yang berikutnya sehubungan dengan adanya Menara Doa Pelayan Jemaat bersama dengan Gembala Pembina kita yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 April 2026 di SICC, maka untuk doa pagi kita liburkan dan akan kembali aktif nanti di tanggal 18 April. Untuk anak-anak muda jangan lupa Sabtu depan juga kita tetap ada ibadah di tempat ini di jam 7 malam. Jangan lupa untuk anak-anak muda untuk boleh hadir bersama-sama dengan kita di ibadah youth ini. Untuk ibadah minggu depan, Minggu 12 April 2026, ibadah yang pertama sampai dengan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia STH. Yang berikutnya buat para anak-anak yang sudah kemarin mendaftar di kelas tamborin, jangan lupa untuk hari ini akan ada kelas ya nanti di jam 11.30 sampai dengan jam 12.30 ya. Jadi karena jamnya cuma 1 jam waktunya, jadi Bapak Ibu nanti tolong anak-anaknya diingatkan ya, yang anak-anak yang sudah kemarin ikut bergabung di kelas tamborin, masih dibuka pendaftaran? Oh iya, masih dibuka pendaftaran ya buat Bapak Ibu yang memiliki anak usia 12 tahun ke atas dan ingin melayani juga terlibat dalam tamborin. Tamborin itu apa sih? Nah yang tamborin itu yang, kita nggak ada hari ini ya? Ada ya? Oh iya, ada. Nah yang seperti yang teman kita tadi yang melayani di ibadah kita, yaitu kelas penari ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang anaknya punya kerinduan untuk bergabung di kelas tamborin, silakan nanti langsung mendaftarkan diri dengan teman-teman kita di tim penari. Yang berikutnya bagi Bapak Ibu yang kemarin beberapa waktu yang lalu ya sudah mesan kaos jersey ya. Yang mesan boleh, Bapak Ibu ada yang mesan kemarin kaos jersey, ada nggak di ibadah 1 nih? Ya, jadi kalau yang kemarin yang sudah mesan kaosnya, sudah tersedia pesanan Bapak Ibu, nanti silakan mengambil dengan menghubungi anak-anak JC kita ya, atau nanti di ruang JC kayaknya nanti, atau nanti anak-anak JC kita nanti yang akan membagikan langsung ya. Nanti silakan langsung menghubungi teman-teman kita yang ada di bawah ya. Yang berikutnya ya dalam momen Paskah kan biasanya identik dengan telur Paskah ya, cuman kita nggak menyediakan telur Paskah, kalau disediakan kan bisa berapa krat gitu ya. Sebagai pengganti telur Paskah nanti Bapak Ibu nanti pulang dari ibadah, kita ada menyediakan snack ya, mudah-mudahan snack ini bisa mengganjal sampai ke rumah ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu nanti di bawah nanti akan dibagikan snack. Jadi oleh karena itu nanti setelah ibadah ini selesai, nanti jangan berdesak-desakan turun ke bawah dan agak sedikit macet Bapak Ibu karena ya ini ada berapa nih, hampir 300. Tadi saya cek datanya ada 290 kehadiran ya, luar biasa gitu ya. Jadi nanti akan ada sedikit tersendat di bawah, ya mohon berantri lah nanti Bapak Ibu ya. Oke, buat Bapak Ibu yang ada bawa anak ya di sini ya, ada nggak yang bawa anak-anak? Jadi nanti snack yang dibagikan bukan untuk anak-anak ya, nanti snacknya khusus nanti ngambil di ruang sekolah minggu ya, karena sudah disediakan buat anak-anak kita yang anak-anak sekolah minggu. Oh ya, dapat telur dan dapat susu nanti ya. Jadi Bapak Ibu nanti jangan minta jatah yang
Di sini yang di bawah nanti jatahnya sudah di ruang sekolah minggu gitu. Nanti kurang nanti buat ibadah yang kedua. Haleluya. Ya masih banyak Pak, nggak usah takut Bapak Ibu ya. Oke, yang terakhir hari ini kita akan sama-sama membawa persembahan kita, persembahan umum dan juga persembahan perawatan gereja. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan, nanti boleh maju ke depan memasukkan di kotak yang sudah tersedia. Demikian pengumuman di hari ini, mari kita memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu di ibadah kami yang pertama. Tuhan sudah menyertai ibadah ini Tuhan, kami boleh terus rasakan Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan, bahkan kami sudah diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami terus berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Bapak PDM, Tuhan Roy Ebenezer Tuhan, biar Tuhan Engkau yang menyertai pelayanannya kemanapun Tuhan utus Tuhan. Biar ada tanda-tanda yang ajaib, mujizat-mujizat yang kreatif terjadi dalam pelayanannya. Bahkan banyak jiwa-jiwa yang dituai Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan sebagai wakil gembala di GBHWH Tuhan, berkati bersama dengan tim yang ada. Tuhan biar Tuhan perlebar Tuhan kerajaan-Mu Tuhan di Citra Raya. Bahkan kami boleh melihat Citra Raya boleh dituai bagi kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan bersama dengan hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Juga sebentar kami akan bersama-sama membawa persembahan kami, persembahan umum, persembahan perawatan gereja, bahkan umat-Mu yang dengan setia mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu ya Tuhan melalui persembahan persepuluhan. Kami berdoa biar Tuhan berkati kami semua Tuhan. Apapun pekerjaan kami, usaha kami, biar Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih, kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Tuhan yang siap memberi, sama-sama kita katakan. I am living
merendahkan hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dari pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Selamat Paskah.